Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil liqaihi. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullahu jami'an. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita bisa bangun di pagi hari setelah kita tertidur, ya, yang mana tidur itu adalah akhul maut, saudaranya kematian, ya, maka yang terucap pertama kali adalah ucapan alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami kembali, ya, setelah kematian. Dari sini ikhwas sekalian, hidup itu nikmat gitu. Makanya kita disuruh bersyukur, karena hakikatnya kehidupan lebih baik daripada kematian. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baiknya manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalannya. Ya, modalnya digunakan dengan baik. Ya, untuk apa? Untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwas sekalian, manakala di kesempatan hari ini kita masih hidup, mari kita manfaatkan untuk benar-benar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan ini sebagai sebuah kebiasaan menuntut ilmu, kebiasaan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam senantiasa kita haturkan kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta umatnya yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Baik. Ya, kemudian tidak lupa kami mengucapkan jazakumullahu khairan kepada Radio Bas FM yang telah membawa kami bisa hadir di Pati saat hari ini. Tentunya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala bagi seluruh kru Bas FM yang bisa menghadirkan kajian-kajian seperti ini.
Ikhwas sekalian, kesempatan kali ini ya, kita akan bahas tentang ma'alim manhaj ahli sunnah wal jamaah, tanda-tanda alamat dari manhaj ahli sunnah wal jamaah. Yang ini ditulis oleh Syekh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan. Beliau adalah anggota Hay'atu Kibaril Ulama, yang anggota majelis ulamanya kerajaan Saudi Arabia. Beliau juga anggota Lajnah Ad-Daimah lil Ifta, ya, pemberi fatwa di kerajaan Saudi Arabia. Nah, ikhwas sekalian, berangkatnya pembahasan ini berasal dari banyak tercampurnya pemahaman-pemahaman yang ada, tapi mereka menganggap dirinya sebagai ahlu sunnah ya. Maka perlu untuk mendudukan ya, siapa sih ahlu sunnah itu, yang mana ahlu sunnah itu. Jangan-jangan kita ngaku ahli sunnah tapi ternyata amalannya bukan ahli sunnah ya. Sebagian orang menganggap ya, menjadikan sebuah singkatan aswaja, kan gitu, ahlu sunnah wal jamaah ya. Maka ikhwas sekalian ya, kita perlu mengetahui yang pertama tentunya pengertian tentang ahlu sunnah wal jamaah. Manhum ahlu sunnah, siapakah ahlu sunnah itu? Humul ladina yasiruna ala sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebut ahlu sunnah karena mereka berjalan di atas sunnahnya Nabi, sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhlas kalian, di sini perlu diketahui makna sunnah. Artinya yang dimaksud sunnah di sini itu apa? Ya, jangan sampai ya terjadi salah paham. Yang disebut sunnah maksudnya jangan-jangan orang berpikir kalau dilakukan berpahala, kalau ditinggalkan ya tidak berdosa. Itu min haisul fikhi, betul, dari sisi fikih sunnah gitu. Tapi yang dimaksud ahlu sunnah yaitu orang-orang yang berjalan di atas sunnahnya Rasul. Maksud sunnah di sini ay tariqatur Rasul. Maksud sunnah di sini adalah jalan Rasul. Ya, jadi kalau disebut ahlus sunnah yang meniti jalan sunnah, artinya meniti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi jangan sampai kita berpikir ahlus sunnah itu maksudnya adalah orang yang rajin mengamalkan sunnah. Ya, itu salah satu makna. Ya, karena kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi adalah sebagai salah satu makna dari ahlus sunnah. Tapi yang dimaksud ahlus sunnah di sini adalah orang-orang yang meniti jalannya Rasul. Ya, baik di dalam akidah, gimana akidahnya? Oh, sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Baik dari sisi ibadah, ya, baik sisi muamalah dan lain sebagainya. Ya. Jadi harus kamil dan sempurna, Pak, gitu. Ada orang, ya, sebagian ini, ya, tidak semua, ya, mengatakan ahli sunnah, ya, tetapi dari sisi ya akidahnya. Begitu dari sisi muamalah dia ngambil jalannya kelompok yang lain misalnya. Oh, ini berarti belum dikatakan ahlus sunnah.
Karena ahlu sunnah baik itu apa? Dia harus di atas manhaj Rasul dari sisi akidah, dari sisi ibadah, dari sisi manhaj, dari sisi muamalah. Ya. Jadi lengkap, syamil gitu loh. Ya. Kalau ada orang pengen menggabung-gabungkan, nah ini manhaj yang ya, muzabdabin gitu. Ya, akidahnya ngambil dari as-salafi, ya, tetapi cara kerjanya ngambil dari haroki misalnya, orang-orang yang pergerakan. Ya, kemudian dari sisi muamalahnya kita ambil caranya orang-orang yang suka jauh lah misalnya gitu kan. Ya, maka ini bukan ahlu sunnah yang sebenarnya, bukan ahlu sunnah alal jadah gitu kan. Dia harus totalitas. Ya, jangan sampai dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala mudzabdabina baina dzalik, bingung dia. La ilaha ula wa la ilaha ula, enggak ke sana enggak kemari. Nah, ini. Maka ikhwas sekalian, makna ahlu sunnah adalah alladzina yasiruna ala sunnatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ahlu sunnah adalah orang-orang yang meniti di atas sunnah, di atas jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan dalilnya apa? Dalam surat Al-An'am ayat 153 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, wa anna hadza sirati mustaqiman. Ini adalah jalanku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mustaqiman, yang lurus. Kemudian Rasul perintahkan fattabi'uhu, ikuti itu. Ya. Wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain sehingga kalian berpecah belah dari jalannya. Ya. Nah, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan tegas dengan menafsirkan ayat ini dengan kalimat atau dengan sebuah gambaran, ditulis sebuah garis lurus. Ya, Rasul mengatakan ini loh jalanku. Ya, jalannya lurus satu doang. Kemudian dikasih gambar garis kanan kiri dan lain sebagainya. Ya, wahadha subul, dan ini adalah jalan-jalan yang lain. Setiap jalan itu ada dai yang menyeru, du'atun ila abwabi jahannam, dai yang menyeru kepada bab neraka jahannam. Setiap itu ada setan yang menyeru. Maka jalan ke surga itu ya cuma satu, Pak. La yata'addad, tidak bercabang. Tetapi godaannya dari cabang manapun. Ya, ini yang harus diperhatikan. Naam. Maka berarti jalannya Rasul, ya itulah jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa sirat alladzi nas'alullaha an yahdiyana lahu wa yuthabbitana alaihi. Itu adalah jalan yang kita memohon kepada Allah agar kita diberi hidayah kepadanya dan menetapkan di atasnya di setiap salat kita, ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Naam. Maka itulah jalan yang lurus, ya, yang Allah disebutkan dalam akhir surat Al-Fatihah itu jalannya yang lurus, yang meninggalkan jalan-jalan yang menyimpang. Ya, jalan-jalan yang menyimpang. Ya, makanya ketika menafsirkan mana yang jalan yang lurus, apa yang dimaksud ihdinas siratal mustaqim, siratal mustaqim itu apa? Allah jelaskan kembali dalam surat An-Nisa ayat 69. Huwalladzina bayyanallahu ahlahu fi qaulihi. Allah jelaskan di dalam firman-Nya, wa may yuti'illaha war rasula, siapa yang taat Allah dan Rasul, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Jalan yang lurus itu adalah jalannya yang diberi nikmat dari para nabi. Ya, kemudian apa? Orang-orang yang siddiqin, orang-orang yang membenarkan,
wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, dan orang soleh. Nah, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud, ya, beliau mengatakan, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup setelahku pasti akan melihat perpecahan yang banyak. Ya. Lalu apa kata Nabi? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan jalanku dan jalannya khulafa'ur rasyidin yang mereka diberi petunjuk. Tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid. Pegang teguhlah dan gigitlah seperti gigi geraham. Nah, ya, maka ikhwas sekalian, di sini Rasul menjelaskan bahwasanya ketika akhir zaman pasti akan terjadi yang namanya perselisihan. Lalu bagaimana ketika menemui perselisihan? Maka kembali kepada jalannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itulah kenapa disebut ahli sunnah, ikhwas sekalian, li'annahum yasiruna ala sunnatir Rasul. Jadi yang pertama disebut ahli sunnah karena mereka berjalan di atas sunnahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka juga disebut sebagai apa? Al-firqatun najiyah. Artinya apa berarti? Golongan yang selamat. Dari mana kok bisa selamat mereka? Tentunya kembali dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi tentang perpecahan umatku, kata Nabi. Wa taftariku ummati, umatku terpecah menjadi 73 golongan. Ya, semuanya di neraka kecuali satu golongan. Nah, inilah yang disebut firqah najiyah. Karena mereka selamat dari api neraka. Ditanya oleh para sahabat, "Wa man hiya ya Rasulullah?" Siapakah satu orang tersebut? Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ma ana alaihil yaum wa ashabi." Apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya hari ini. Jadi meniti jalannya Rasul dan meniti jalannya sahabat Nabi, itulah al-firqatun najiyah. Ya, golongan yang akan selamat. Tuh, ini tentang ya ahlu sunnah. Wa huwa al-jamaah. Sekarang makna al-jamaah itu apa? Habis itu kita gabungkan ahlu sunnah wal jamaah. Semua al-jamaah, kenapa dinamakan jamaah? Lijtima'ihim alal haq. Disebut al-jamaah karena mereka berkumpul di atas kebenaran. Ya. Mereka ya sifatnya, tandanya selalu berada di atas kebenaran, tidak menginginkan selain kebenaran. Ya. Makanya kalau terjadi kesalahan atau penyimpangan, mereka kembali lagi kepada kebenaran, yaitu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam surat An-Nisa ayat 59, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Kalau kalian berselisih terhadap sesuatu, kembalikan kepada Allah dan Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi apa? Ketika berselisih, mereka enggak kembali kepada pemikiran mereka masing-masing. Tidak kembali ta'assub kepada pemikirannya masing-masing, tapi kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, meskipun apa? Ya, terkadang ini menyelisihi pemikiran mereka. Nah, inilah yang disebut dengan al-jamaah. Ya, ini yang disebut dengan al-jamaah, yaitu selalu kembali kepada kebenaran. Ya, selalu kembali kepada kebenaran. Ya, Syekh Fauzan mengatakan,
Amma man la yarji'u ilal kitabi was sunnah. Adapun orang-orang yang tidak mau kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah, wa yabqa ala ra'yihi wa ta'assubihi, dan dia terus berada di dalam ta'assubnya, asabiyah terhadap kelompoknya dan lain sebagainya, maka ini apa? Ya, meskipun kelompok tersebut menyelisih kebenaran, ini bukan ahlus sunnah wal jamaah. Ini dari kalimat ya al-jamaah tersebut. Nah, jadi ikhwas sekalian, sumu al-jamaah disebut al-jamaah al-murad bihi man kana alal haq. Siapapun yang berada di atas kebenaran. Kalimat jamaah itu memang artinya banyak ya Pak ya. Tapi kalau kita kembalikan kepada makna syar'i, maka setiap yang berada di atas kebenaran itu disebut jamaah. Walau kana wahidan, meskipun dia itu sendiri gitu. Makanya kalau kita kembali kepada Ibrahim alaihissalam, ya, beliau saat Allah ilhamkan untuk beriman kepada Allah hanya beliau sendiri, Pak. Ya, makanya Ibrahim disebut sebagai satu umat. Ya. Ibrahim disebut sebagai satu jamaah. Kenapa? Meskipun dia sendiri tetapi berada di atas, ya, di atas kebenaran. Ya. Sebaliknya, kalau menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, wa makana alaihi salafil ummah, dan apa yang dibawa oleh salaful ummah, fa innahum laisu minal jamaah walau kanu katsirin. Kalau menyelisihi Al-Quran dan Sunnah juga salaful ummah, maka mereka bukan al-jamaah meskipun jumlah mereka banyak. Ya, meskipun jumlah mereka banyak. Maka ikhwas sekalian, jadi makna ahlus sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang meniti jalannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian mereka berada di atas kebenaran, ya, di atas, ya, jalannya Rasul dan para sahabatnya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam inti pembahasannya sini. Ya, tanda-tanda ahlus sunnah wal jamaah. Apa saja? Ada beberapa hal di sini yang disebutkan oleh beliau Syekh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan. Yang pertama, ahlus sunnah wal jamaah hum ahlul wasatiyah. Ini yang pertama. Ahlus sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang pertengahan. Ya, orang-orang yang pertengahan. Ya, maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dengan tegas di dalam surat Al-Baqarah ayat 143, Allah katakan apa? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kalian sebagai umat yang pertengahan. Ya, sebagian kalimat pertengahan diartikan khair gitu loh. Umat yang terbaik. Maka ahlus sunnah wal jamaah wasatun bainal firaqis tsalasa wa sab'in. Ahlus sunnah wal jamaah adalah pertengahan di antara 73 kelompok. Jadi ketika Islam terbagi menjadi 73 kelompok, yang pertengahan adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ya, banyak contohnya nanti kita bisa melihat. Ya, nanti kita akan melihat contoh-contoh bagaimana wasatiyatul Islam. Ya. Tapi wasatiyah di sini ditimbangnya dari apa, Pak? Ditimbangnya dari, ya, agama. Ya, ditimbangnya dari apa? Dari ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan ditimbang dengan akal kita. Bukan ditimbang dengan pemikiran kita. Artinya apa?
Ya, kebanyakan sekarang mengartikan wasatiyah itu dengan modernisasi gitu. Modernisasi artinya ya menjadikan semua agama sama. Ini ada yang seperti itu. Ya. Kemudian juga ketika ada yang kelompok mengatakan bahwa semua firqah-firqah itu harusnya baik. Ini sebagian mengartikan wasatiyah gitu. Ya. Padahal yang namanya wasatiyah di sini adalah ditimbang dari agama Islam. Contoh satu nanti kita sebutkan juga itu, yaitu ketika kita keyakinan terhadap Rasulullah. Ya. Sebagian ada yang mengagungkan beliau dengan mengatakan nurun fauqa nurin. Artinya apa, Pak? Cahaya di atas cahaya. Jadi terlalu gulu, Pak. Ya berlebihan terhadap Rasul. Begitu di sini meremehkan Rasul. Ya maka ahlu sunnah muncul di tengah-tengah nanti. Ya bahwasanya beliau Rasulullah yang harus kita hormati, tidak boleh kita meremehkannya. Tetapi juga jangan sampai gulu. Ya, jangan sampai berlebihan dan lain sebagainya. Nah, itu yang pertama tandanya adalah ahlu sunnah adalah ahlul wasat. Ahlu sunnah adalah yang memiliki ya, sifat pertengahan, ya memiliki sifat ya, pertengahan. Kemudian di antara sifat dan tanda ahlu sunnah wal jamaah adalah as-sabru was-sabat. Mereka memiliki kesabaran ya, dan tetap di atas agamanya meskipun mungkin banyak sekali ujian ya. Maka di sini ya, Nabi SAW menyebutkan hadis riwayat Tirmidzi, fa inna min waraikum ayyaman, sesungguhnya setelah kalian akan ada hari-hari as-sabru fihinna mislul qabdi alal jamri. Orang yang sabar memegang agama ini seperti memegang bara api, Pak. Berarti apa? Orang kalau megang api langsung mati, Pak. Tapi kalau bara api, tangan kita yang melepuh. Ya, dalam riwayat yang lain apa? Al-mutamassikuna bisunnati. Orang yang berpegang teguh dengan jalanku ya kal qabidi alal jamri, dia seperti pemegang bara api. Jadi enggak enteng nih kok. Ya, tidak enteng memegang sunnah ini. Kemudian Nabi SAW mengatakan lil amili fihinna mislu ajri khamsina rajulan ya'maluna misla amalikum. Bagi orang yang beramal soleh ya, dari mereka setara dengan pahalanya 50 orang di antara kalian yang beramal. Ini Rasul ngomong sama siapa? Para sahabat. Jadi generasi setelah kalian nanti, orang yang berpegang teguh dengan sunnah, orang yang beramal soleh di atas sunnahnya Nabi, itu pahalanya seperti 50 orang di antara kalian wahai para sahabat Nabi. Sampai ada sahabat yang menekankan, ya Rasulullah ajru khamsina rajulan minna aw minhum. Ya, 50 orang dari kami atau dari mereka. Ya, artinya menekankan ya, karena jelas mereka adalah yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasul dengan tegas bal ajru khamsina rajulan minkum. Memperoleh pahala 50 orang dari kalian. Subhanallah. Jadi orang yang berpegang teguh dengan sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pahalanya seperti 50 orang para sahabat. Ya. Tetapi tentunya terikat dengan ujian-ujian bagi kita. Kenapa kok orang sekarang bisa mendapatkan 50
ya, laki-laki dari para sahabat li syiddati ma yalqa minal anati wal laumi wat tahdidi wat taubih ila ghairi dzalika, karena mereka mendapatkan pertentangan, celaan, ya, ujian, di ya jelek-jelekin dan lain sebagainya, ma'aqillatil ansari wal a'wan wa kasratil a'da'i wal muhdilin. Padahal yang nolong sedikit, ditambah lagi banyaknya musuh-musuh Islam, banyaknya musuh-musuh ahlu sunnah wal jamaah. Lihat Pak, ya. Inilah hebatnya orang berpegang teguh di atas ahlu sunnah wal jamaah Pak saat ini. Kalau dulu ya, apalagi begitu Rasul pindah ke Madinah sudah semakin kuat. Ya, mungkin di awal-awal Islam masuk, ya di awal-awal Rasul ya, mendakwahkan Islam berat memang. Ya, sampai ada yang ditombak, sampai harus ada yang dijemur di panas teriknya matahari. Tapi begitu sampai ke Madinah, Islam jaya. Yang Islam ini adalah ahlu sunnah wal jamaah. Islamnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka ketika ada orang mau menyerang Islam, sahabat siap. Tapi kalau sekarang kan nggak beda Pak. Makanya kalau kita lihat sekarang ya ujiannya berat. Ya, semakin berat. Ada yang diusir dari kampungnya, ya, ada yang diusir dari keluarganya dan lain sebagainya. Nah, dan itulah sunnah ya, memegang agama ini. Kenapa? Karena berat ya, karena memang berat ya. Oleh karena itu di sini apa? Fala budda minas sabri ala manhaj salafis saleh, wajib untuk bersabar di atas manhaj salafus saleh ya. Beratnya berpegang pada ya manhaj ini, meskipun mungkin banyak celaan, cibiran ya dan lain sebagainya bertubi-tubi menyerang kita ya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat At-Tirmidzi beliau mengatakan, bada'al Islamu ghoriban, Islam itu asing, Islam itu asing. Wa sayaudu ghoriban kama bada'a, dan Islam akan kembali asing sebagaimana permulaan dulu. Fatubalil ghuraba, maka apa? Beruntunglah orang-orang yang asing. Nah, Islam di sini adalah Islam yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Islam yang dibawa oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Mungkin kalau kita ngelihat sekarang, geliat dakwah salaf semakin nyebar, masya Allah, banyak ya. Tetapi tetap saja kalau kita petakan per RT misalnya, bisa jadi satu RT paling hanya ya, berapa kira-kira Pak? Ada nggak di Pati ini yang satu RT semuanya salaf? Gak ada Mas. Ya, mungkin ada kampung-kampung sunnah yang udah jadi. Kalau kita lihat di beberapa kota, ya ada Jamilur Rahman di Jogja, ya itu jelas satu RT misalnya. Ya, atau di daerah mana dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Ya, tapi kalau kita kembali kepada seluruh masyarakat Indonesia, ya sedikit pasti asing, Pak. Ya, dan kita jangan tertipu begitu kajian Syekh Abdul Razak di Istiqlal ribuan orang hadir. Oh, itu kan dari mana-mana. Ya, itu kan dari mana-mana. Ya, jadi ini menunjukkan bahwasanya kita asing. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya siapa itu orang asing, ya, Nabi mengatakan alladzina yuslihuna idza fasadan nas, orang-orang yang memperbaiki kerusakan manusia, orang-orang yang berbuat ya memperbaiki orang-orang yang sudah rusak Pak itu. Nah inilah orang-orang yang asing. Makanya ya kemunculan dakwah ini adalah untuk memurnikan yang sudah
tercampur aduk gitu loh. Ya, ini sudah kecampuran dengan berbagai hal yang rusak. Gimana caranya dibersihkan, disaring lagi sesuai dengan ajarannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu fungsinya kita. Ya, ya, maka haula'i humul ghuraba bainan nas. Mereka adalah orang-orang yang asing di antara manusia, Pak. Ya. Dan kekuatan ketetapan mereka di atas manhaj ini perlu kesabaran. Ya, tadi, maka jenengan ini ketika pulang ke rumah memegang dakwah ini, itu berarti jenengan sedang memegang bara api. Ya, dari orang terdekat mungkin banyak sekali permusuhan, belum lagi dari masyarakat dan lain sebagainya. Ya. Makanya apa? Ya, inilah ya sebagai sunnatullah bahwa itu pasti ujian. Ya, bagaimana orang memegang agama ini kok tidak diuji? Ya, pasti ada ujian. Ya. Dan ujian itu sesuai dengan kekuatan imannya kita masing-masing. Bisa jadi ada ujian yang satu ringan, yang satu berat, macam-macam. Ya, karena memang Allah tidak akan memberikan ujian kecuali dengan kemampuan dari kita. Nah, itu alamat atau tanda yang kedua. Tanda yang ketiga, bahwasanya ini ahlus sunnah wal jamaah. Apa itu? Yang ketiga adalah al-ihtimamu bi aqidati tauhid. Perhatian terhadap akidah tauhid. Ini mah. Jadi tauhid itu menjadi hal yang utama yang diperhatikan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wabil aqidatis salimah, akidah yang selamat. Mereka mempelajarinya, mereka memegang teguh di dalamnya, mereka mengajarkannya, yaitulah akidah yang benar. Kenapa demikian? Fahuwa manhajur rusuli jami'an. Karena akidah, memulai dengan akidah adalah cara dakwahnya para rasul. Dari Nabi Nuh sampai Rasulullah, semua dakwahnya satu. Apa itu? Ani'budullah, sembahlah Allah, wajtanibut tauhid, jauhilah tauhid. Maka setiap Rasul memulai dakwahnya itu ya dengan membersihkan hati dari kesyirikan. Setiap Rasul adalah memerintahkan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus diperhatikan. Karena pentingnya dakwah tauhid. Makanya bisa kita katakan dakwah salaf atau ahlus sunnah wal jamaah huwa dakwatut tauhid. Itu adalah dakwah tauhid. Memulai dakwahnya selalu dengan tauhid dulu. Jadi ketika ada orang mencoba memulai dakwahnya dengan cara-cara yang tidak diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kan kita lihat di masyarakat muncul banyak. Ada orang memulai dakwahnya dengan nyuruh sholat dulu, didatengin rumah-rumahnya, kan gitu. Ayo sholat, orang itu pergi nggak sholat lagi. Ya. Ada orang memulai dakwahnya dengan apa? Sedekahnya diambil sendiri, kan gitu. Ada yang seperti itu, macam-macam. Ya, tapi tauhidnya nol gitu. Makanya ini juga yang kami wasiatkan kepada semua penuntut ilmu. Awali pelajaran Anda dengan la ilaha illallah. Ketika orang baru belajar agama, baru nih mengenal, wah kayaknya pengen belajar, maka awali belajarnya dengan apa? Tauhid. Awali dengan tauhid. Makanya semoga di sini ada pelajaran yang terus-menerus dari sisi tauhid. Diawali itu, awali dengan usulul salasah, awali dengan qawaidul arba dan lain sebagainya, terus didrill.
Karena kalau orang sudah bertauhid kuat. Nah ini yang sering kita sayangkan kepada beberapa ikhwah. Mereka semangat ngaji muamalah, gitu kan. Dia pros fikih muamalah dan lain sebagainya tentang riba. Padahal dia kerjanya di bank. Gitu kan. Masuk dia dengar riba itu haram seperti berzina dengan ibundanya sendiri. Wah besoknya saya mau resign, gitu kan. Gimana caranya saya harus keluar dari bank dan lain sebagainya. Cuman tauhidnya belum kuat. Dengan modal semangat belajar dia keluar dari pekerjaannya misalnya, cuman apa? Belum kuat keyakinannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal yakin Allah apa? Man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah akan berikan ganti yang lebih baik. Ini kalau keyakinan tauhidnya kuat. Begitu keluar, biasa gaji yang di bank biasanya berapa Pak sebulannya? Ada nggak yang bekas bank sini? Ya, 20 juta, 30 juta. Ya, keluar bingung dia. Waduh, dari mana nih? Sebulan masih bertahan, 2 bulan, 3 bulan, katanya Allah mau ganti yang lebih baik gitu loh. Kok nggak diganti-ganti nih, gimana sih? Mulai mempertanyakan Allah, na'udzubillah. Kenapa belum menancap kuat tauhidnya Pak? Ya, akhirnya balik lagi, cuman nggak di bank, leasing kan gitu. Banyak ini terjadi Pak, dan ini terjadi di mata saya sendiri. Ya semangat belajar, ya keluar dari bank bingung nih gimana saatnya, akhirnya ada lamaran leasing dia masuk lagi. Ya, berbeda kalau tauhidnya sudah kuat. Ini bukan berarti melarang orang keluar dari bank kan gitu. Ya, artinya bertahap caranya gitu. Coba kuatkan tauhid Anda dulu terus. Ya, kuatkan sampai benar-benar kuat keluar. Ya, keluar. Dan kita yakini dakwah salaf menjadi dakwah yang ditakutkan oleh para pelaku bank konvensional, oleh para pelaku riba. Ya, kenapa? Karena banyak mulai orang sadar dengan riba dan lain sebagainya. Ya, nah demikian. Maka ikhwas sekalian, sekali lagi al-ihtimamu bi aqidati tauhid, pentingkan tauhid dulu sekarang. Sudahkah kita sekarang mempelajari tauhid dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang di sini udah bertahun-tahun menyelesaikan al-usul ats-tsalatsah misalnya, sudah paham apa itu Allah, siapa itu Allah, sudah paham agama Islam, sudah paham Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 3 landasan utama. Ini yang utama dulu pegang. Ya. Nah, ya, maka ikhwas sekalian, inti dakwah para rasul adalah di tauhid. Ya, dalilnya jelas ketika Rasul mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz? Ya Mu'adz, kamu akan mendatangi ahlul kitab. Pertama kali kamu dakwahkan kepada mereka la ilaha illallah. Bukan nyuruh mereka sholat, enggak. La ilaha illallah dulu. Ya. Baru setelah mereka kuat, Allah perintahkan sholat 5 waktu. Setelah sholat mereka lakukan, dakwahkan yang ketiga zakat. Ambil dari orang kaya, keluarkan kepada orang miskin. Maka Rasul perintahkan di sini tauhid dulu. Udah kuat belum nih tauhidnya nih? Udah nancep belum di dalam hati? Kalau udah, ganti sholat. Ya, dan lain sebagainya. Nah ini ya tanda Ahlus Sunnah adalah mementingkan dakwah tauhid. Hadza manhajus salaf wa huwa alladhi alaihi jami'ul anbiya wa khatimuhum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah manhaj salaf. Manhajnya para nabi ditutup dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa al-bada'atu bi islahil aqidah, memulainya dengan memperbaiki tauhid dulu. Ya, memulainya dengan memperbaiki ketauhidan kita.
Makanya ikhwas sekalian, Rasul berdakwah pertama kali penguatan akidah di kota Mekah, Pak. Berapa tahun, Pak? Berapa tahun Rasul dakwah di Mekah? 13 tahun. Belum ada kewajiban apapun tuh, Pak, dari rukun Islam kecuali sholat. Itu pun apa? 3 tahun sebelum Rasulullah hijrah. Baru tuh Rasul Isra Mi'raj ke sana, ngambil kewajiban sholat. Jadi selama 10 tahun, Pak, dari Rasul diangkat menjadi Rasul dengan ya ayyuhal mudaththir, sampai 10 tahun setelahnya itu cuma isinya la ilaha illallah kewajibannya. Ya, beliau berdakwah ke sana kemari cuma isinya tauhid. Baru di tahun ke-10 menjelang ke-11 Rasul dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, perintah salat. Jadi dari rukun Islam yang 5 hanya tauhid saja 10 tahun. Begitu tauhid sudah kuat baru perintah salat. Ya, jadi Rasul dan para sahabatnya salat itu apa? 3 tahun di kota Mekah. Itu pun belum ada salat yang di 5 waktu seperti ini. Artinya belum ada salat yang pas. Salatnya masih 2 kecuali maghrib 3. Ya, duhur, asar, isya dan subuh semuanya 2. Begitu hijrah ke kota Madinah baru yang duhur, asar, isya jadi 4. Subuh tetap 2, maghrib 3 itu. Kemudian turun kewajiban zakat, kemudian turun kewajiban puasa, baru ada haji. Itu semua di kota Madinah. Dari sini aja udah kelihatan tauhid dulu memang. Ya. Makanya di antara para sahabat mengatakan apa? Ya, sesungguhnya yang Rasul dakwahkan kepada kami tauhid dulu, bukan meninggalkan keharaman. Seandainya Rasul berdakwah pertama kali mengatakan jangan berzina, maka kami akan berzina, kata para sahabat. Ketika yang didakwahkan pertama kali jangan tinggalkan riba, jangan riba misalnya, maka kami akan terus melakukan riba dan lain sebagainya. Yaitu tadi karena tauhidnya belum kuat. Ya, maka ikhwas sekalian, wa tauhidu, ya, tauhid itu adalah sebagaimana yang kita pahami ifradullahi jalla wa ala bil ibadah, mengesahkan Allah azza wa jalla dalam ibadah. Wa tarku ibadati ma siwahu, dan meninggalkan peribadatan kepada selainnya. Wal bara'atu minha wa min ahliha, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pengikutnya. Inilah Islam, Pak. Jadi makna Islam itu apa sih sebenarnya? Ya. Islam itu kalau secara bahasa berserah diri, tapi makna Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, apa? Tunduk kepada Allah dengan melakukan ketaatan. Yang ketiga apa? Wal bara'atu minasyirki, berlepas diri dari kesyirikan. Yang keempat, lepas dari pelaku syirik. Ini baru disebut Islam. Ya. Tapi kalau Islam cuman masih melakukan kesyirikan, ya berarti Islamnya belum sempurna. Ya. Banyak orang di luaran sana berpikiran yang namanya syirik itu adalah kalau 100% nyembah selain Allah. Itu baru disebut syirik. Tapi kalau setengah-setengah gitu kan, sholat 5 waktu iya, kemudian ngasih sajen kepada mbah penunggu desa iya gitu kan, maka itu belum kategori syirik kata mereka. Padahal ikhwas sekalian, sekalipun melakukan syirik hanya 1 menit saja,
lalu pada saat itu dia meninggal, maka dia dalam kondisi musyrik. Nah ini yang harus kita pahami, Pak. Makanya sering kita katakan jenengan 11 bulan 29 hari ibadah kepada Allah, 1 hari di malam 1 suro gitu. Kok jenengan ibadah kepada selain Allah, maka 1 hari itu menghapus 11 bulan 29 hari. Na'udzubillah. Dan kalau jenengan meninggal saat itu, bukan meninggal ahli tauhid, tapi musyrik, kekal di dalam neraka. Jadi kalaupun 99% ibadah kepada Allah, 1% ibadah kepada selain Allah, yang menang mana, Pak? 1%. Dia menghabiskan 99% ibadah kepada selain Allah. Maka ini, Pak, jadi kita harus benci, berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku. Makanya disebutkan di dalam sebuah kisah, Syekh Abdul Wahab mencoba menguji anak-anaknya, murid-muridnya. Ya, di mana murid-muridnya, Syekh ya, tiap hari kan dikasih tauhid lagi, dijejeli tauhid lagi, terus tauhid. Hingga suatu ketika murid-muridnya usul, Syekh gimana kalau sesekali pelajarannya diganti sirah, ya, atau fikih atau apapun itu. Ya, sayanya diam. Oh gitu, ya sudah. Ya, besok paginya datang Syekh dalam kondisi ya sedih. Ya, dia mukanya ya dibuat supaya apa? Ya, seakan-akan ada masalah. Kata muridnya, kenapa ya Syekh? Itu di sana ada orang ternyata rumahnya diganggu oleh ya setan, jin, maka dia menyembelih ayam ditaruh di depan ya sebagai sajen buat penunggu jin, buat jin. Ternyata murid-muridnya, oh semoga Allah beri hidayah gitu kan. Biasa datar, Pak. Ya. Besoknya saya datang lagi, ya berkata ternyata beritanya salah. Ya bukan dia mempersembahkan kepada selain Allah, tapi dia berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Seketika itu kelas rame. Wah dia harus dihukum, dia harus begini macam-macam. Panggilkan polisi dan lain sebagainya. Intinya mereka nggak terima karena ini kemaksiatan yang berat. Saya langsung marah seketika itu. Ada apa dengan kalian? Saya berkata hal yang bisa menjadikan mereka kekal di neraka, kalian cuma mengatakan semoga diberi hidayah. Tapi ketika saya sebutkan melakukan dosa yang itu tidak mengeluarkan dari nama Islam, berzina tidak mengeluarkan dari nama Islam. Nanti kita sebutkan salah satu tanda Ahlus Sunnah. Ya. Tapi kalian marah semarah-marahnya. Ya. Berarti orientasi kalian beda, mindset kalian berubah di sini. Kembali kita belajar tauhid. Ya. Kembali kita belajar tauhid, Pak. Nah, di sini pentingnya tauhid, Pak. Jadi bagaimana kita itu benar-benar benci syirik. Ya kan? Lah sekarang kan yang terjadi di masyarakat kan enggak, Pak. Coba mungkin di desa atau di RT jenengan, mungkin ada dukun, tapi biasa aja mungkin. Beda kalau di RT jenengan ada pencuri, kira-kira gimana, Pak? Ada kira-kira gimana? Wah orang itu harus diusir. Di RT ada pezina, usir dia. Tapi di RT Anda ada orang yang ngelakuin kesyirikan, ada orang dukun mungkin di situ, ada orang yang menganggap dirinya tahu ilmu gaib, biasa aja pasti, Pak. Di sini ada yang salah dengan tauhid kita, Pak. Ya. Sama dengan orang yang meninggalkan sholat, dibiarkan begitu aja, padahal meninggalkan sholat kalau terus-menerus bisa menjadi keluar dari Islam. Ya, dibedakan dengan dosa-dosa yang itu tidak mengeluarkan dari Islam. Ya, entah itu pezina, pencuri, penjudi.
Ini semua bisa diampuni oleh Allah. Kalaupun dia masuk neraka, ya, dan dia masih muslim, tidak melakukan kesyirikan, ujung-ujungnya akan diambil oleh Allah, dimasukkan ke dalam surga. Kan beda gitu. Nah, ini yang banyak di antara kita. Ya, kebanyakan di antara kita melihat kesyirikan biasa aja. Masyarakat itu kalau ada orang lakuin syirik biasa, tapi begitu pelaku dosa besar, entah itu penjudi, pezina, ya, penipu, pembunuh, itu marah dia. Tapi tidak semarah dengan orang yang, ya, sajen taruh di perapatan, ya, dan lain sebagainya. Nah, ikhwas sekalian, wali tauhid aqsamu salasah tentunya. Ya, ahlu sunnah meyakini tauhid ada 3 macam, yaitu tauhid rububiyah. Ya, tauhid rububiyah itu berarti meyakini dan beriman dengan perbuatan Allah. Perbuatan Allah apa saja? Menciptakan, memberi rizki, menghidupkan, mematikan, dan lain sebagainya. Ini keyakinan rububiyah, dan ini juga yang diyakini oleh orang-orang musyrik di zaman Rasul. Ya, ketika ditanya siapa yang menciptakan kalian, mereka jawab dengan tegas, Allah. Jelas. Ya. Yang menjadikan mereka tidak disebut orang yang bertauhid adalah tauhid yang kedua, yaitu tauhid uluhiyah. Uluhiyah ini perbuatan hamba kepada Allah. Dari kita beribadah hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, tawakal hanya kepada Allah. Nah, ini yang tidak bisa ditunaikan oleh orang-orang musyrik. Makanya ketika Rasul berdakwah la ilaha illallah, mereka dengan tegas, apakah kamu akan menjadikan Tuhan kami yang banyak ini jadi satu? Inna hadza syai'un ujab. Ini perkara yang, ya, mengherankan. Tuhan kita banyak kok jadi satu. Tidak mau orang-orang musyrik. Maka mereka tetap tidak dikatakan sebagai seorang yang bertauhid. Makanya kalau ada orang meyakini, apa makna la ilaha illallah? Keyakinan la ilaha illallah apa? Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ini kurang lengkap. Karena makna la ilaha illallah adalah tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi ada kalimat yang berhak. Kalau cuma kita mengatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah, berarti seakan-akan Tuhan-Tuhan ini ya Allah juga gitu loh. Sama-sama berhak disembah, tapi kita katakan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian tauhid yang ketiga yang diakui oleh ahli sunnah wal jamaah adalah tauhidul asma was sifat. Ya, mengakui nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Makna dari tauhid asma wa sifat apa? Itsbatu ma asbatahu Allah li nafsihi aw asbatahu lahu rasulahu fi sunnatihi min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala tashbihin wala tamtsil. Makna dari tauhid asma wa sifat apa? Menetapkan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya sendiri, bagi zatnya sendiri, dan menetapkan apa yang Rasul tetapkan di dalam sunnah-sunnahnya, tanpa ada penyelewengan makna, tanpa ada peniadaan makna, tanpa ada penyerumpaan makna, dan lain sebagainya. Kalau kita bicara tauhid uluhiyah, ini biasanya sama dengan orang-orang musyrik. Tapi kalau kita bicara tauhid asma wa sifat, maka lawannya adalah ahlul bid'ah. Ya, di mana mereka itu berusaha tidak ingin menyamakan Allah, ya, tapi akhirnya munculnya pikiran macam-macam gitu. Karena apa? Seakan-akan mereka itu menyamakan Allah dengan makhluk. Ya, ketika misalnya, ya, Allah mengatakan bahwasanya Allah punya mata, yang di pikiran mereka tuh makhluk gitu loh. Wah, kalau Allah punya mata berarti nanti begini-begini, tidak bisa kan gitu. Padahal tidak boleh kita, ya, meniadakannya. Seandainya misalnya Allah punya mata, ada kelompok mengatakan Allah nggak punya mata, berarti cacat Allah, naudzubillah. Tidak bisa. Tapi ada yang kembali menyerupakannya.
atau ada yang menyelewengkannya. Makna dari mata adanya pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa, Pak. Ya. Yang tahu Allah siapa? Allah sendiri. Kamu jangan sok tahu dengan Allah gitu loh. Yang tahu Allah selain Allah siapa? Rasul. Ya. Maka dalam masalah tauhid asma wa sifat udah kita yakini selesai. Ya. Kalau ada pikiran-pikiran menyebutkan sesuatu, ketahuilah itu dari setan, dan ketahuilah bahwasanya Allah berbeda dengan yang kita pikirkan. Karena kaidahnya apa? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi kalau misalnya Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, kenapa engkau wahai iblis gak sujud dengan makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Ini gak usah dipikirin tangan Allah kayak apa ya. Ini datangnya dari setan, Pak. Gitu kan. Oh, maksudnya tangan Allah begini, itu dari setan sudah. Hilangkan pikiran-pikiran itu, karena apa? Itu semua adalah dari setan, dan Allah berbeda dengan yang kita pikirkan. Sifat-sifat Allah pun demikian. Ya. Ketika Allah mengatakan, dalam hadis Rasul mengatakan Allah tuh turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Yang ada di pikiran, kan malamnya ganti-gantian, ini gitu ya. Di Indonesia malam, nanti siang, di Amerika malam. Berarti Allah turun terus karena kamu menyerupakan Allah dengan makhluk. Tapi kalau kita katakan itu Allah, bagi Allah mampu semuanya, nggak usah dipikirin kayak makhluk. Jadi kalau orang menyerupakan Allah dengan makhluk, akhirnya bingung. Makanya ketika kalimat misalnya, dan ini yang menjadikan ya orang ada salah satu yang sudah dai terkenal, akhirnya mulai muncullah kesesatannya. Ya, yang dia hafal di mana Al-Qur'an halamannya dan lain sebagainya. Ya, akhirnya orang tertipu, wah Ahlus Sunnah. Wah Salafi kan gitu. Semua pada ngaji ke dia tuh, mulai tuh. Tapi begitu ditanya dan sebut Aina Allah, Allah tuh di mana? Ya, jawabannya kan jelas ya. Ya, seorang budak ditanya Aina Allah, jawabannya fis sama, selesai. Ya. Tapi lihat muncul, ya, Allah itu tidak bertempat. Allah itu tidak bertempat. Kalau Allah bertempat berarti Allah butuh makhluk. Lah. Sudah Allah katakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, selesai. Ya. Makanya Pak, coba cari satu sahabat pun yang mengatakan Allah itu tidak bertempat. Tidak ada, Pak. Semua sahabat dari Abu Bakar sampai sahabat terakhir semuanya mengatakan Allah di atas langit. Ya. Nah ini yang akhirnya membedakan, ketahuan. Ya. Padahal tadi kita bilang apa? Akidah kita, ibadah kita semuanya harus serupa dengan para sahabat Nabi. Tidak jamin dia pinter hadis ini, halaman ini, Al-Qur'annya ada di halaman ini. Tapi kalau keyakinannya tidak seperti para sahabat Nabi, berarti dia bukan sahabat, dia bukan salaf. Ya, ini yang harus kita yakini. Taib. Maka ikhwas sekalian, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah memulainya dengan tauhid. Ini tanda yang ke berapa, Pak? Ngantuk nopo mboten niki? Lanjut. Nah, baik. Yang kedua adalah ittiba'ur rasul wa tarkil bid'ah wal muhdatsat. Mengikuti Rasul dan meninggalkan kebid'ahan dan hal-hal yang baru. Ini salah satu ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, apa itu? Senantiasa mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melebihi kecintaan terhadap dirinya, kedua orang tuanya, anaknya dan seluruh manusia. Ya. Makanya Umar bin Khattab ketika datang kepada Rasul, ya Rasul, engkau adalah orang yang paling aku cintai kecuali terhadap diriku sendiri. Maka kata Nabi, la hatta min nafsika, sampai kepada dirimu sendiri aku harus lebih dicintai kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
Baru Umar mengatakan, al-an, sekarang aku mencintai engkau melebihi diriku sendiri. Nah, maka ahlu sunnah wal jamaah kalau dibilang kepada kecintaannya kepada Rasul, tentunya melebihi kecintaan yang lain. Benar-benar cinta Rasul. Tidak perlu ditulis majelis cinta Rasul, tidak perlu. Karena memang kita cinta Rasul. Bahkan kita cinta ahlul baitnya dan lain sebagainya. Ya, tetapi kecintaan ini dilandasi dengan syariat. Ya, kecintaan yang tidak berlebihan terhadap beliau. Ya, yang Nabi berpesan kepada kita semua, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian mengkultuskan aku sebagaimana orang Nasara mengkultuskan Ibnu Maryam. Beliau mengatakan, fa innama ana abduhu faqulu abdullahi war rasul. Kata Rasul, saya ini adalah hambanya Allah, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Udah. Ya, makanya rukun Muhammad Rasulullah itu ada dua, apa? Abduhu wa rasuluhu. Artinya kita meyakini beliau adalah hamba Allah dan ya hambanya Allah. Kita tidak mendudukan beliau sebagai Tuhan, tapi kita juga meyakini beliau sebagai Rasulnya. Kita tidak boleh meremehkan beliau, ya, menyepelekan hadis-hadisnya, tidak boleh. Ya, inilah yang disebut dengan pertengahan. Ya. Kemudian apa? Ikhwas sekalian, meninggalkan segala hal yang tidak ada contohnya. Rasul mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal yang tidak ada contohnya bagiku, maka itu adalah tertolak. Tentunya dalam masalah bid'ah ini ada dua, ya Pak ya. Ada bid'ah mukaffirah, ya, ada bid'ah yang tidak mengkafirkan, gitu kan. Yaitu bid'ah amaliyah dan lain sebagainya. Kalau seseorang terjerumus ke dalam bid'ah yang mengkafirkan, nah ini yang bahaya. Seperti terjadi pada zaman ya Imam Ahmad, yaitu bid'ah tentang bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Nah ini mengeluarkan dari Islam, na'udzubillah. Ya. Tetapi ada bid'ah yang tidak mengeluarkan dari Islam, terutama dalam amalan-amalan. Ya, nah ini tidak mengeluarkan dari Islam. Taib. Tetapi hakikatnya kita katakan semua bid'ah adalah sesat. Karena Nabi mengatakan kullu bid'atin dolalah. Ya. Wa kullu dolalatin finnar. Artinya apa Pak? Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan tempatnya di mana? Neraka. Karena ada sebagian orang mengartikan kullu bagian, Pak, gitu. Ada sebagian kelompok atau orang mengatakan makna kullu di sini secara bahasa Arab, padahal kita kullu itu kan setiap gitu. Diartikan sebagian. Sebagian bid'ah sesat, gitu kan. Berarti kalau bilang sebagian bid'ah sesat, berarti ada bid'ah yang enggak sesat. Ya, jadi ini penyelewengan makna nih. Ini mulai penyelewengan makna. Padahal Rasul sudah jelas-jelas mengatakan setiap bid'ah sesat, tapi diartikan sebagian. Gimana membantahnya? Ya, kalimat selanjutnya mengatakan apa? Kullu dolalatin finnar. Apa artinya, Pak? Setiap kesesatan di neraka. Lah kalau diganti kullu sebagian berarti apa? Sebagian kesesatan di neraka, berarti ada sesat di surga. Diterima enggak, Pak? Masuk akal enggak, Pak? Padahal kesesatan enggak mungkin ada di surga. Ya, tidak mungkin ada di surga. Ya, jadi makna kullu di sini ya semua gitu. Ya. Ustadz ada kok yang namanya bid'ah hasanah dan lain sebagainya. Ya, maka kita katakan itu bukan masuk dalam kategori bid'ah, tetapi dalam ilmu usul fikih biasanya disebut dengan ya istihsan atau istishab dan lain sebagainya. Ya, seperti misalnya seseorang muadzin adzan menggunakan mikrofon. Ya.
Mikrofon ini masuknya bukan bid'ah hasanah gitu loh. Tapi apa masuknya? Masuknya adalah sesuatu hal yang baik. Ya, wasail. Kenapa perbedaannya dengan bid'ah? Kalau orang azan pakai mikrofon, kemudian tiba-tiba nggak pakai mikrofon, ada nggak orang yang berkeyakinan saya kalau azan pakai mikrofon pahalanya lebih banyak? Ada nggak Pak kira-kira? Kan nggak ada Pak. Karena mikrofon itu sebagai wasilah. Beda kalau bid'ah. Bid'ah itu adalah melakukan sesuatu karena tujuannya mencari pahala. Ya, ini kalau kita bicara agama ya, dalam masalah agama. Tapi orang mulai ngawur lagi, ya kan? Orang mulai ngawur. Semua yang tidak ada di zaman Rasul disebut bid'ah. Padahal yang disebut bid'ah adalah dalam masalah agama. Ya, sampai-sampai orang mengatakan semua dikatakan bid'ah. Wajahmu aja bid'ah, gitu. Kan wajahmu nggak ada di zaman Rasul. Ini berarti kan ya tidak benar dalam memahami bid'ah, gitu loh. Ya, jadi maksud bid'ah di sini adalah dalam masalah agama. Maka dalam masalah agama semuanya ya sesat. Taib. Wallahu a'lam bishawab. Maka ikhwas kalian, tanda yang kelima adalah ahlus sunnah mencintai Rasul dan meninggalkan setiap hal yang ya tidak ada contohnya di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taib. Niki kula menyebut bid'ah nggak apa-apa nggak Pak? Ya nanti khawatirnya ditutup kajian ini, enggak ya? Insyaallah enggak ya? Taib. Ya. Yang ketiga. Yang ke-6. 6 apa 5 Pak? 5. Tandanya adalah al-iman. Di dalam masalah iman ya, bahwa ahlu sunnah di dalam masalah iman i'tiqadu annallaha lahu haqqun wajib alaihim, meyakini bahwa Allah punya hak terhadap manusia. Apa itu? Wa huwa ibadatuhu wahdahu la syarikalah, yaitu haknya Allah kita beribadah semata-mata hanya karena Allah. Kemudian Rasulnya apa? Rasul juga punya hak. Apa itu? Ma'rifatu risalatihi, mengetahui risalahnya Rasul dan meyakini kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam dan mencintai serta mengikuti beliau. Ini haknya Rasul. Jadi itu dalam masalah iman. Kemudian dalam masalah iman, ahlu sunnah mengatakan al-imanu huwa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan wa i'tiqadun bil qalbi yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Ini iman dalam ahlus sunnah wal jamaah. Harus ada ini semua Pak. Yang pertama, iman itu adalah ucapan di lisan. Yang kedua, keyakinan dalam hati. Yang ketiga, amalkan dengan anggota badan. Dan iman itu bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Ini ta'rif iman inda ahli sunnah wal jamaah. Jadi iman tidak hanya ucapan di lisan. Ya, hatinya kok nggak mau beriman. Maka ini adalah keyakinannya orang-orang munafik. Orang munafik di zaman Rasul itu kan lisannya, oh saya beriman gitu kan. Tapi nanti begitu ketemu teman-temannya, oh enggak, kami hanya ya pura-pura kan gitu. Allah akan menyebutkan apa? Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Ketika ketemu orang beriman, oh kami beriman. Ya, wa idza khalau ila syayatinihim, tapi ketika kembali kepada setan-setan mereka, qalu inna ma'akum, kami bersama kalian. Sama, tenang aja. Jadi lisannya katanya beriman. Makanya orang munafik itu hukumannya berat. Ya, bahkan bisa jadi mengalahkan orang-orang kafir. Apa? Fid darkil asfali minan nar. Apa artinya Pak? Di keraknya
penghuni neraka. Kenapa dia berusaha menipu Allah? Dia berusaha menipu orang-orang yang beriman. Nah, ini orang munafik, Pak. Makanya orang munafik itu juga sama, ada dua. Ada orang munafik dalam kategori akidah, berarti dia sudah keluar dari Islam. Ada orang munafik dari sisi amalan dan ini tidak keluar dari Islam. Yaitu orang-orang yang memiliki sifat-sifat munafik, berbicara dusta, diberi amanah, khianat dan lain sebagainya. Maka ini munafik dari sisi amalan. Baik. Ini jadi harus bukan hanya ucapan di lisan. Ya. Demikian juga apa? Iman itu tidak hanya keyakinan di dalam hati saja, tanpa harus diucapkan dengan lisan, tanpa harus diamalkan dengan anggota badan. Maka yang seperti ini, ya kalau kita katakan orang-orang kafir, baik Yahudi, Nasoro, itu meyakini ajaran Rasul. Hatinya meyakini, cuman apa? Tidak mau mengikuti Rasul. Apakah mereka dikatakan beriman? Tidak bisa, Pak. Mereka tetap orang kafir. Ya. Nah, contoh aja, ya, Abu Thalib. Abu Thalib itu dengan tegas dalam sebuah syairnya mengatakan, saya yakin agamanya Muhammad adalah agama yang paling benar. Cuman gara-gara aku ini adalah pemimpin kaum, maka saya nggak bisa ngikut. Jadi dia memiliki keyakinan, tapi keyakinan ini tidak cukup menjadikan dia selamat dari api neraka. Ya, maka akidahnya orang Murji'ah, Pak. Ya, Murji'ah, nanti ada kelompok namanya Murji'ah. Bahwasanya iman itu cukup di dalam hati. Mau dia maksiat kek, mau dia nggak sholat, yang penting dia tetap disebut beriman selama hatinya beriman. Ya, ini keyakinannya orang-orang Murji'ah ini, Pak, hati-hati. Ya. Dan mereka mengatakan bahwa iman kita sama dengan imannya Abu Bakar. Wah. Senang napa mboten, Pak, disamakan dengan Abu Bakar kan gitu. Maka kita katakan, ya, iman kita sama Abu Bakar ya baina sama wasumur bor kan gitu. Antara langit dan jauh, Pak. Enak aja disamain. Ini seakan-akan menjelekkan Abu Bakar As-Siddiq yang dia membenarkan Rasul ketika Isra dan Mi'raj. Ya, ada orang musyrik datang, "Woi, Abu Bakar tuh temanmu katanya, ya, berjalan ke Masjidil Aqsa dalam semalam. Percaya nggak?" "Oh, saya percaya." Selesai. Ya, saya percaya. Nah ini, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan iman tidak hanya di dalam hati, dia harus diaplikasikan dengan amalan dan diucapkan dengan lisan. Ya, diucapkan dengan lisan. Nah, ya, baik. Kemudian iman itu bertambah dan berkurang gitu kan. Yazid dia bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkurang dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bisa kita rasakan kan gitu. Ya, masing-masing kita bisa merasakan kadang. Ya, ketika iman lagi tinggi, ini sholat jamaah pasti gampang. Ya, tapi begitu iman lagi turun, ya berat sudah. Ada panggilan adzan, aduh adzan kan gitu. Ya, makanya orang itu dituntut untuk memperbarui taubat terus. Karena kalau iman lagi turun, itu mau ibadah berat. Bukankah Nabi mengatakan apa? Seorang hamba kalau melakukan dosa maka ada satu titik hitam yang menempel di hatinya. Ya. Kalau dia terus ngelakuin dosa apa? Tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Akhirnya hatinya ketutup, Pak. Ya. Maka mau ibadah sulit. Mau bangun malam apalagi.
Berat itu. Tapi begitu perbaharui taubat, dia bersihkan tuh hatinya. Sukila qalbuhu, hatinya kembali cemerlang. Maka ada panggilan adzan, semangat dia. Ya, bangun sholat malam, bangun. Ya, maka ini yang bisa kita merasakan sendiri-sendiri dari kita. Ya, kadang kita lagi naik, kadang lagi turun. Ya, maka naiknya itu kapan? Ketika kita melakukan ketaatan terus-menerus. Makanya tidaklah kita melakukan ketaatan kecuali lahir ketaatan terus, ketaatan yang lain. Karena semangat. Tapi ketika kita melakukan kemaksiatan, bisa jadi akan melahirkan kemaksiatan yang lain, sehingga menjadikan iman terus tergerus. Na'udzubillah. Nah, ini ikhwas sekalian, bahwa ahlu sunnah meyakini bahwa iman itu ya tadi, ya, ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, mengamalkan dengan anggota badan, bertambah dengan ketaatan, dan berkurang dengan keimanan. Dalilnya banyak, Pak. Dalilnya banyak. Ya, cuman kita waktunya kok ya cepet banget ya. Ini jam di sini sama dengan Salatiga toh, Pak? Ya, insya Allah ya. Nggak ada perbedaan, perasaan kok cepet banget di sini. Nah, selanjutnya, ciri ahlu sunnah wal jamaah mencintai para sahabat Rasulullah. Ini salah satu cirinya, salah satu tandanya. Tidak akan mungkin seorang ahlu sunnah wal jamaah mencela sahabat Nabi. Kenapa? Karena Rasul sudah tegas mengatakan, jangan cela sahabatku. Rasul mengatakan jangan cela sahabatku, kok kita mencela? Ya udah, berarti kan nggak ngikutin, berarti bukan ahlu sunnah kamu. Ini kasus terjadi kepada Khalid bin Walid, masih sahabat juga padahal dia, yang mencela salah seorang sahabat Nabi, saya lupa namanya. Dan Rasul berkata ini kepada Khalid bin Walid, wahai Khalid, jangan kau celak sahabatku. Ya, subhanallah. Nah, ikhwas sekalian, nah di sini ya berarti apa? Ya, sesungguhnya di antara tanda ahlu sunnah wal jamaah adalah mengagungkan, mencintai, mengikuti, memuliakan sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Ya, Allah menyebutkan dalam surat At-Taubah ayat 100 misalnya, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Orang-orang terdahulu dari orang muhajirin dan ansar, walladzina taba'um, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Ya, mengikuti mereka berarti ngikutin muhajirin dan ansar. Ya, apa? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho sama mereka, mereka juga ridho sama Allah. Maka ikhwas sekalian, harus kita yakini keberadaan para sahabat menjadi sebuah barometer kebenaran. Ya, apa yang diyakini sahabat adalah sebuah kebenaran. Kenapa? Mereka langsung belajar kepada Rasul. Tidak akan mungkin sahabat itu melakukan ya atau terjerumus ke dalam hal-hal yang ya apa? Hal-hal yang mungkin jauh dari ajaran Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Mungkin mereka bisa melakukan kemaksiatan, bisa jadi. Tapi ketika mereka melakukan maksiat, mereka langsung kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwas sekalian, hendaknya mulut kita itu diam dalam menceritakan perselisihan sahabat. Udah itu harusnya. Terjadi perselisihan Ali dan Muawiyah, udah kita nggak usah banyak omong gitu loh. Mereka masing-masing punya ijtihad. Ya, kalau kita lihat mungkin di ajaran atau di buku pelajaran-pelajaran yang ada apa, seakan-akan Muawiyah itu salah gitu. Ya. Ataupun yang membela Ali seakan-akan Ali salah dan lain sebagainya. Yang membela Muawiyah Ali salah dan lain sebagainya. Tidak, Pak. Udah semuanya punya keyakinan masing-masing. Ya, jadi jangan sampai kita apa? Ya, mencela mereka. Makanya ikhwas sekalian, tadi kita katakan barometer kebenaran ada di dalam sahabat Nabi. Coba munculnya Khawarij di zaman Ali bin Abi Thalib, 6.000 orang
itu memisahkan diri dari ketaatan kepada Ali bin Abi Thalib. Mereka kumpul di negeri namanya Harura, Pak. Apa tuh Harura? Satu negeri, satu tempat tersendiri. Makanya mereka nama lainnya Khawarij apa? Haruriyah. Coba kita lihat ucapan Ibnu Abbas ketika mengunjungi mereka. Suatu ketika Ibnu Abbas berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "Wahai Ali, turunkan sholat, mundurkan sholat duhur, saya mau datang tuh kepada orang-orang Khawarij." Ali melarang, "Oh nanti hati-hati kamu diapa-apain." "Oh tenang aja, insya Allah selamat." Ya, datang kepada orang-orang Khawarij tadi. Ya. Kalau diceritakan panjang, tapi ada salah satu perkataan beliau yang menjadi dalil ini. Beliau mengatakan apa? "Aku datang dari sisi sahabat Nabi." Kemudian walaisa fikum ahadun minhum. Ya. Tidak ada satu orang pun dari 6.000 orang ini sahabat. Tuh bayangkan, Pak. Padahal sahabat masih banyak. Lah dia ini memisahkan diri sebagai orang-orang Khawarij, keluar dari ketaatan terhadap Ali bin Abi Thalib dan mengatakan Ali bin Abi Thalib kafir. Ibnu Abbas ke situ mengatakan apa? Tidak ada satu orang pun dari kalian sahabat. Berarti yang kalian yakini salah gitu loh maksudnya. Ibnu Abbas menjadikan barometer kebenaran dari apa? Sahabat Nabi. Kalau seandainya yang kalian yakini benar, harusnya ada dong satu aja orang sahabat Nabi di sini. Gak ada, Pak. Nah disinilah kita. Makanya sekali lagi Ahlus Sunnah wal Jamaah benar-benar memuliakan sahabat. Tidak seperti orang-orang Syiah, Pak. Ya, begitu Rasulullah meninggal, semua sahabat murtad. Ya, kecuali siapa? Sedikit aja, paling 7 orang dan lain sebagainya. Ya, enak banget dia mengatakan murtad kepada para sahabat Nabi. Ya, jadi seakan-akan menjatuhkan Rasulullah. Sebenarnya memang tujuannya Syiah ya jatuhin Rasul. Mereka ingin mengatakan Rasul nggak bisa didik mereka. Makanya setelah beliau meninggal mereka murtad. Na'udzubillah. Sama ketika mereka mencela istri Nabi Aisyah atau Hafsah. Tujuannya apa? Ya mencela Rasul. Cuman kalau orang Syiah mencela Rasul ya udah habis pasti kan. Orang Islam pasti akan marah. Nah, caranya gimana? Yang dicela orang-orang terdekatnya. Coba kalau mencela Aisyah. Padahal Allah mengatakan ya wanita baik-baik untuk laki-laki yang baik. Sedangkan wanita yang buruk untuk laki-laki yang buruk. Kalau Aisyah dicela pelacur oleh orang-orang Syiah, berarti seakan-akan menuduh Rasulullah pelacur. Naudzubillah. Ya, naudzubillah terhadap orang-orang Syiah. Maka hati-hati terhadap mereka. Ya, maka ikhwas sekalian, keyakinan kita terhadap ahlu sunnah adalah mencintai sahabat Nabi, ya, dan tidak menjelek-jelekan mereka. Makanya sebagian kan mengkampanyekan khalifah kelima itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Ya, padahal kan setelahnya ada Muawiyah dan lain sebagainya. Maka ini adalah satu hal yang mungkin bisa jadi dari orang-orang Syiah ingin menjatuhkan Muawiyah dan keluarganya dan lain sebagainya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Taib. Ya. Kemudian ikhlas kalian, ya, keyakinan atau ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam pelaku dosa besar. Apa itu? Wa min usuli ahli sunnati wal jamaah fi mas'alati ashabil kabair. Di antara ciri inti ahlu sunnah wal jamaah di dalam masalah pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar duna syirki, selain syirik. Kita bicara selain syirik. Ya, selain syirik tentunya. Apa keyakinan ahlu sunnah? Apa pendapat mereka dengan pelaku dosa besar? Ya, maka kata ahlu sunnah wal jamaah, orang yang melakukan dosa besar selain syirik dan selain yang mengeluarkan dari Islam. Karena ada dosa-dosa yang kalau dilakukan mengeluarkan dari Islam, seperti orang menghalalkan zina. Ya, meskipun dia tidak berzina, dia sudah keluar dari Islam. Kenapa? Karena dia menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ya, ini jelas. Ya.
Apa keyakinannya? Bahwa orang yang melakukan dosa besar adalah orang yang mukmin dengan keimanannya, tapi apa? Fasik dengan dosa besarnya. Ya, atau kita katakan mukminun naqisul iman, orang yang beriman tapi imannya lagi kurang gitu. Imannya lagi kurang. Wa annahum tahta masyiatillah, dan bahwasanya para pelaku dosa besar di bawah kehendak Allah. Insya'allahu ghafara lahum wa insya'a adzabahum bidunubihim thumma yukhrijuhum minan nari wa yudkhiluhumul jannah. Di bawah kehendak Allah maksudnya apa? Bisa jadi Allah akan mengampuni mereka, ya, lalu langsung masuk surga. Bisa Pak. Contohnya apa Pak? Ya, orang yang memberi minum, pelacur yang memberi minum anjing. Nah, ini kan pelaku dosa besar. Pelacur bukan lagi dosa besar, pelakunya dia. Tapi gara-gara memberi minum anjing dia selamat. Orang yang membunuh 100 orang, ya, datang 99 orang sudah dibunuh, datang kepada ahli ibadah, kira-kira taubat saya diterima enggak? Wah, enggak mungkin diterima, udah bunuh 99 kok. Ya, ambil pedangnya, tambahin si jimneh kan gitu. Genap 100. Datang kepada ahli ilmu, maka ahli ilmu mengatakan, siapa yang menghalangi dirimu dengan taubat? Tapi kamu hijrah ya, hijrah. Ya, jangan di negerimu yang kamu menjadi pembunuh. Dia berjalan hijrah meninggal. Ya. Ributlah malaikat rahmat dan malaikat azab. Ya, malaikat rahmat pengennya diambil karena dia hijrah, malaikat azab gak bisa dia bunuh 100 orang. Ya, ternyata apa? Allah memerintahkan keduanya untuk mengukur dan dia lebih dekat kepada negeri tempat dia berhijrah. Allah ampuni dia. Ya, ini pelaku dosa besar, Pak. Ya, jadi bisa jadi Allah akan langsung mengampuni dia. Tapi bisa jadi yang kedua, apa itu? Allah hukum sesuai dengan dosanya. Kemudian apa? Habis itu Allah akan angkat dia, ya, dicuci, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Ini keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Artinya apa? Tidak mudah mengeluarkan seseorang dari Islam. Ya. Jangan gampang-gampang menjadikan orang yang melakukan dosa besar kafir. Ada penjudi kafir, kamu pembunuh kafir. Wow, semua dikafirin, habis. Ya. Ini yang harus kita pahami. Jadi jangan dipahami juga, oh berarti ahlu sunnah membolehkan melakukan dosa besar. Ini juga salah gitu loh. Ya. Artinya apa? Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kalau orang berpegang pada kemaha kasih sayangan Allah saja, tapi tidak berpegang pada Allah itu punya hukuman yang berat, berarti dia tertipu oleh setan. Bedakan ya Pak ya. Ini kita cuma berbicara orang ini hukumnya apa nih, kafir apa bukan gitu loh. Tapi kalau dari sisi dosa, ya dosa. Jangan sampai orang lagi main judi, kok kamu main judi, tenang aja, Allah Maha Pengampun. Ya ini tertipu Pak namanya. Ya. Lagi berzina yang dipikirin Allah Maha Pengampun kan gitu. Ya. Nah ini nggak bisa, berarti dia tertipu dengan setan. Ingat Allah Maha Pengampun, tapi di sisi lain Allah punya azab yang sangat pedih. Jadi apa? Sebagaimana pilar agama Islam ada 3, cinta, benci, cinta, berharap, dan ya takut, kan gitu. 3 hal ini seimbang harusnya. Ketika kita melakukan ibadah, pentingkan rasa berharap Allah mengabulkan ibadah kita. Ketika kita bermaksiat, ayo pentingkan rasa takut Allah Maha mengadab dengan adaban yang keras. Nah ini maksudnya gitu. Ya, tapi kita bicara apa sih hukumnya orang yang melakukan dosa besar selain syirik, maka ahlu sunnah mengatakan mereka tetap disebut beriman. Ya, di dunia kita hukumi dia beriman, Pak. Ya, tapi imannya memang lagi berkurang. Loh di akhiratnya gimana? Di akhiratnya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, meskipun pada akhirnya akan masuk
surga. Dalilnya mana? Surat An-Nisa 48. Ini udah jadi dalil. Allah akan mengampuni, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Ya, maka kita berharap orang yang melakukan dosa besar semoga Allah ampuni, dan kita tidak mengkafirkan mereka. Ini yang harus diperhatikan oleh kita. Ahlus sunnah tidak mengkafirkan orang-orang yang melakukan dosa besar. Ya. Jangan seperti Khawarij. Nah, ini kita bicara kelompok-kelompok sesat nih. Khawarij itu mengatakan pelaku dosa besar di dunia dia kafir, Pak, keluar dari Islam langsung. Ya. Jadi kalau ngelihat orang melakukan dosa besar udah selesai, udah kamu keluar dari Islam. Ya. Makanya gampang bagi orang Khawarij, ya, ketika melakukan bom bunuh diri, meskipun yang terbunuh orang Islam, oh dia kafir kok, kan gitu. Ya, makanya kita sering mendapati orang-orang yang berpemikiran Khawarij, bapaknya ibunya kafir gitu. Kenapa? Oh PNS katanya. Oh PNS kafir, naudzubillah. Kenapa? Karena ngikutin togut kata mereka. Ya Allah ya Rabb. Ini terjadi pada orang-orang Khawarij. Jadi di dunia dianggap kafir. Ini sama dengan keyakinannya Mu'tazilah yang mendewakan akal. Orang di dunia kalau dia melakukan dosa besar maka kafir. Nah, cuma bedanya dua kelompok ini di akhirat gimana nih, gitu kan? Kalau orang Khawarij mengatakan di akhirat dia kekal di neraka. Orang-orang yang melakukan dosa besar kekal di neraka, gak mungkin sudah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang Mu'tazilah, ya Pak, meskipun mereka mendewakan akal, mereka ini rancu, Pak. Kata mereka, orang yang melakukan dosa besar di antara dua tempat gitu. Antara surga dan neraka. Ya. Gak tahu di mana. Jadi mereka tuh punya tempat ketiga kayaknya gitu. Padahal Allah cuma menciptakan apa? Surga atau neraka, selesai. Tidak ada tempat yang ketiga. Tapi bagi orang Mu'tazilah enggak ada tempat ketiga, yaitu tempat bagi pelaku dosa besar, tidak. Ya, maka ya bagi orang Mu'tazilah dan Khawarij, mereka menganggap bahwasanya orang-orang yang melakukan dosa besar adalah kafir. Tapi ada yang lebih menganggap bahwasanya pelaku dosa besar enggak apa-apa. Siapa mereka? Murji'ah, Pak, namanya. Nah, ini perlu dipelajari nih kelompok-kelompok ini, karena bisa jadi ya kita ini terjerumus ke situ. Orang Murji'ah menganggap pelaku dosa besar itu sempurna imannya. Yang penting kan apa? Hati. Kalau hatinya beriman selesai. Mau dia pezina kek, mau dia mencuri kek, yang penting dia ini mengimani di dalam hati. Maka sekali lagi disinilah fungsi manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah wasatiyah di sini. Pertengahan antara orang Khawarij dan Mu'tazilah dengan orang Murji'ah, bahwa pelaku dosa besar dia mukminun bi imanihi, beriman, dia disebut mukmin. Ya, tapi dia fasik dengan dosa besarnya. Ya, itu ya tanda ahli sunnah yang selanjutnya. Kemudian tanda ahli sunnah yang selanjutnya adalah bahwa ahli sunnah wal jamaah tidak meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Karena Rasul mengatakan ya kepada para sahabatnya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian ini sebaik-baiknya manusia yang dikeluarkan kepada manusia. Kenapa kebaikannya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Ya, jadi jangan sampai kita ini membiarkan kemungkaran. Dan kita ini tidak menyuruh manusia kepada yang ma'ruf, tidak bisa. Ya, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Muslim mengatakan, man ra'a minkum mungkaron, siapa yang lihat kemungkaran maka ya rubahlah dengan tangannya, yang kedua dengan lisannya, yang ketiga dengan hatinya, dan itu selemah-lemahnya iman. Maka siapa yang memiliki kekuatan
bisa mengingkari dengan tangannya, silahkan ingkari dengan tangannya. Tapi itu khusus biasanya apa? Yang sudah diberi kekuasaan, ya, diberikan oleh pemimpin misalnya, silahkan kamu ya melakukan amar ma'ruf nahi munkar dan lain sebagainya. Ya. Bukan setiap orang mengingkari dengan tangannya. Ini juga adalah hal yang tidak tepat. Ya, sebagaimana sering kita lihat, ya, ada sweeping malam Lebaran misalnya atau malam Ramadan, semua diskotik dihancurin, wah kan gitu. Ya, dengan tangannya, padahal dia belum punya kekuasaan. Ya, maka ini jelas tidak tepat. Ya, dan mudaratnya bisa jadi lebih besar daripada dia mengingkari kemungkaran, karena kaedah dalam mengingkari kemungkaran, Pak, tidak boleh terjadi kemungkaran yang lebih besar. Makanya kita lihat terkadang orang sweeping daerah, ya, menghancurkan tempat-tempat diskotik, habis itu ya dibenerin malah lebih besar. Nah, berarti kan bahaya di sini, Pak. Coba kita lihat Ibnu Taimiyah, Pak. Ya, ketika tentara Tatar lagi pada mabok, Ibnu Taimiyah jalan dengan ya murid-muridnya, diam aja. Sampai muridnya bingung, kok kamu diam, kok engkau diam wahai guruku, kan gitu. Itu lagi pada mabok loh, kan. Ya, maka kata beliau, seandainya aku mengingkari kemungkaran, bisa jadi dia akan mendatangi ke negeri kaum muslimin, memperkosa wanita-wanitanya dan lain sebagainya. Lebih berat. Jadi punya kaedah mengingkari kemungkaran harus melihat kondisi, Pak. Ya, dan dia juga harus ya mengetahui orang yang melakukan kemungkaran. Ya, lagi Ramadan ada orang makan di warteg, ya langsung datengin, wah kamu kenapa makan di warteg, padahal dia musafir, kan gitu. Lu nggak bisa, harus tahu kita kondisinya. Ya, maka ingkarul munkar ada kaedahnya di dalam agama ini, tidak serampangan. Ya, tapi dalam keluarga ketika kita sebagai pemimpin, maka wajib kita mengingkari kemungkaran tentunya. Karena kita pemimpin di dalam rumah tangga. Adapun di luar kita pakai lisan, kalau nggak bisa minimal dengan hati, Pak. Ya, dengan hati. Baik. Tanda yang terakhir. Ya, karena waktunya sudah menunjukkan waktu duhur. Duhur jam pinten teng mriki, Pak? Ya. 11.52. Ya, ini 4 menit lagi. Terakhir, Pak, tanda ahli sunnah as-sam'u wa ta'ah bil ma'rufi li waliyi amril muslimin. Dia mendengar dan taat, ya, kepada pemimpin kaum muslimin selama bukan dalam kemaksiatan. Ini tanda ahlus sunnah wal jamaah. Ya, tanda ahlus sunnah wal jamaah di dalam bergaul dengan pemimpin kaum muslimin, maka dia dengar dan taat. Ya, selama yang diperintahkan adalah apa? Ya, bukan maksiat. Bukan maksiat. Ya. Taib. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis mengatakan, usikum bitaqwallah wa sam'i wa ta'ah wa in abdan habasyian. Aku wasiatkan kepada kalian takwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada pemimpinmu meskipun yang jadi pemimpinmu adalah seorang budak, Pak. Artinya apa di sini? Jangan kau remehkan pemimpinmu. Yang dilihat itu bukan orangnya, tapi siapa dia sekarang ini. Oh, dia pemimpin kita, maka ahli sunnah wal jamaah ya wajib untuk mendengar dan taat. Tidak boleh menyelisihinya. Ya, kenapa? Karena ini untuk kemaslahatan kaum muslimin. Ya, maka ikhwas sekalian, inilah yang harus diperhatikan oleh kita. Ya, karena kebanyakan orang saat ini misalnya mencela pemimpinnya. Ya, ini ada di sini atau di mana, Pak? Ada di sini? Bukan, di luar ya. Saya lanjut dikit lagi.
Ya. Makanya di sini ikhwas sekalian, tidak boleh bagi kita keluar dari ketaatan terhadap pemimpin. Ya, apalagi sampai memberontak. Ya, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan dalam satu hadis, nanti akan ada pemimpin-pemimpin yang zalim. Ya. Lalu sahabat nanya, apakah kita boleh keluar dari ketaatan? Ya. La, kata Nabi, ma aqamu fikum as-shalah. Tidak boleh kamu keluar dari ketaatan kepada pemimpin selama di situ kamu bisa sholat. Pemimpinmu masih sholat, kecuali kamu melihat kekafiran yang nyata dari pemimpinmu. Ya. Tapi apakah kita juga memberontak ketika kita melihat pemimpin kita yang kafir misalnya? Syekh Utsaimin mengatakan tetap melihat kondisi gitu kan. Wong lihat pemimpin kita misalnya melakukan kekafiran, langsung kita angkat senjata, cuma 100 orang, habis sama tentara, langsung selesai. Kata Syekh Utsaimin, yang lihat keadaan juga memberontak kan gitu. Makanya Islam itu tidak mengajarkan yang namanya ya pemberontakan terhadap pemimpin. Ya. Dan tidak ada, artinya apa? Ketika kita ya dipimpin oleh seorang pemimpin, haram hukumnya kita keluar dari ketaatan kecuali kalau diperintah maksiat. Nah ini juga sebagai sebuah barometer, Pak ya, karena kebanyakan orang taat kepada pemimpin pure 100%, hatta diperintah maksiat ya harus taat. Oh nggak bisa. Ketaatan di sini apa? Terikat dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi maksudnya apa? Ahlussunnah wal Jamaah tidak akan keluar dari kepemimpinan yang sah. Tidak akan keluar dari kepemimpinan yang sudah diangkat menjadi pemimpin. Dan di sini perintahnya apa? Nabi mengatakan, ya, jangan kau sebarkan aib-aib pemimpinmu. Kalau mau nasehatin caranya gimana coba? Ya cari cara yang tidak usah disebar rame-rame. Adapun nasehatin di mimbar-mimbar Jumat, ya pemimpin kita begini, ini bukan jalannya Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, bukan jalannya Ahlussunnah wal Jamaah. Lihatlah para sahabat Nabi, ketika terjadi kekeliruan mungkin pada Utsman bin Affan atau Ali bin Abi Thalib, itu mereka datang ngomong berdua. Ya, tidak terang-terangan sebagaimana orang-orang Khawarij yang mereka terang-terangan di dalam memusuhi pemimpin dan lain sebagainya. Ya, maka ikhwas sekalian, ini menunjukkan bahwasanya ketaatan terhadap pemimpin menjadi hal yang menjadi tanda Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Makanya ikhwas sekalian, salafi ya adalah orang-orang yang tidak akan mungkin memberontak gitu. Ya, tidak akan mungkin keluar dari ketaatan terhadap pemimpin yang sah. Itulah beberapa tanda Ahlussunnah wal Jamaah. Ada berapa, Pak? Berarti, Pak? Ya, ada 11. Oh, 11. Ya. 9 ya, Pak ya. 9. Oh, 11 itu dari mana, Pak? Oh, Masya Allah, tambahan sendiri itu. Ya, nah, ada 9 tanda Ahlussunnah wal Jamaah yang disebutkan oleh Syekh ya Shalih Fauzan, Ibnu Fauzan, sehingga kita ya supaya jelas mana sih Ahlussunnah yang benar dan mana Ahlussunnah yang abal-abal kan gitu. Ya, jangan sampai kok kita ngaku ahli sunnah tetapi perilaku kita tidak sesuai dengan kaidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini yang bisa kami sampaikan di kesempatan hari ini. Ya, tidak ada tanya jawab karena sudah duhur ya Pak ya. Ya insya Allah mudah-mudahan sudah paham semua. Di sini kan ngajinya udah lama-lama gitu kan. Mudah-mudahan ya, militan menjadi seorang salafi. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kekeliruan murni karena lemahnya ilmu yang kami miliki, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Kita akhiri kaji kita dengan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.